Kapal-kapal mulai terangkat ke udara, terkena tarikan gravitasi yang kuat. Bahkan Azure Dragon mengatakan kalau dia tidak dapat berbuat apa-apa, karena itu adalah bencana besar tingkat dewa. Attila sampai merinding melihat seorang manusia berkorban demi menggunakan Vimana Fragment. Sebelah Attila ada Hastings yang tampaknya otak dari rencana itu. Hastings berharap agar Nirasha setidaknya dapat melenyapkan Jin Hyuk sebelum durasinya habis. Jin Hyuk sendiri tak menyangka kalau Nirasha begitu putus asanya sampai mengorbankan nyawanya sendiri. Nirasha sudah melewati batas yang seharusnya tidak boleh dilewati. Walaupun dalam keadaan melayang, para bajak laut tetap agresif menyerang kapal Alice. Yusong menghalau para bajak laut itu dan tiba bersama Taemin dan Yeonhwa. Untuk mengevakuasi para player, Taemin menggunakan skillnya. Machine King Mode evakuasi. Para player menggunakan drone itu untuk turun ke pulau. Yusong menanyakan keberadaan Teresa. Wolyong menunjuk ke atas ke kapal para Holy Knight. Jin Hyuk menghampiri Alice bersama Goguma. Jin Hyuk meminta Alice untuk kembali ke cincin, tapi dia menolaknya. Alice ingin membuktikan kalau dia mampu mengalahkan bos tanpa mana dari Jin Hyuk. Karena menurut Alice hubungan mereka hanya berdasarkan kontrak, dia ingin menunjukkan kemampuannya sendiri kalau dia bisa tanpa Jin Hyuk. Corpse tertawa terbahak-bahak melihat Alice yang sudah menjadi milik pria lain. Menurutnya Alice adalah orang bodoh. Alice akan membuang pasangannya sesaat Alice bosan. Cinta hanyalah racun dalam pikiran. Melihat Alice yang terprovokasi oleh ejekan kecil, Jin Hyuk dapat memperkirakan kalau kondisi Alice sudah tidak stabil. Situasi semakin mencekam. Nirasha mengaktifkan spiral cakram. Pusaran besar cakram itu menyedot semua yang ada di bawahnya. Para player berhamburan pergi menjauh dari sana. Jin Hyuk berpikir, sepertinya Nirasha mencoba menghancurkan semuanya dengan itu. Untuk menghentikan Nirasha, ia perlu menggunakan zodiak. Tapi jika ia melakukan itu, Alice akan terkena dampaknya. Ia perlu menenangkan Alice bersamaan dengan menghentikan Nirasha. Melihat cakram yang semakin membesar, membuat Jin Hyuk semakin khawatir akan keselamatan Alice. Mungkin Alice tidak mengetahui saat ini, setiap kali dia menunjukkan cintanya kepada Alice sebelum semua segelnya menghilang, tidak peduli apapun yang dia lakukan, Alice selalu berakhir mati. Tapi daripada kehilangan Alice sekarang, Jin Hyuk menggunakan all sharing dan membawa Alice ke alam bawah sadar. Alice mengatakan, Kang Jin Hyuk, dirinya sedang sibuk bertarung saat ini. Mengapa Jin Hyuk membawa ia kemari? Apakah Jin Hyuk takut kalau ia akan mencapai sesuatu tanpa kekuatan dari Jin Hyuk? Keluarkan dirinya dari sini jika Jin Hyuk tetap diam. Ia dapat bertarung tanpa bantuan Jin Hyuk sama sekali. Apakah Jin Hyuk sedang mempermainkan dirinya sekarang? Katakan sesuatu, Jin Hyuk yang membawa dirinya ke sini. Ia dapat menyerah dengan masa depan kaumnya, balas dendamnya, bahkan hidupnya hanya untuk Jin Hyuk. Demi Jin Hyuk, ia dapat memberikan segalanya. Jadi ia memohon, jika Jin Hyuk membuka pintu hatinya yang telah tertutup selama ratusan tahun, jangan tinggalkan dirinya sendirian dalam kegelapan ini. Muncul notifikasi, Jin Hyuk mengumpulkan semua perasaannya. Jin Hyuk mengatakan, Alice maafkan dirinya yang membuat Alice merasa kesepian. Jadi ia akan menunjukkan dengan jelas kepada Alice betapa berartinya Alice bagi dirinya. Alice von Ataraxia, untuk waktu yang lama, kamu telah menjadi pribadi yang paling berharga baginya. Jin Hyuk membuka semua memori dan perasaannya kepada Alice. Horned Owl mengatakan, apakah kamu akan diam saja? Alice akan mengetahui tentang masa lalunya jika kamu tidak melakukan sesuatu. The Ones mengatakan, sudah terlambat. Dadu sudah dilemparkan. Yang sudah terjadi, terjadilah. Tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang. Dirinya berharap semua keberuntungan di dalam tower bersama dengan mereka berdua. Alice yang takut akan cintanya kepada Jin Hyuk terlalu berat, menghilang secara perlahan setelah melihat kepastian dari Jin Hyuk. Tidak peduli seberapa besar masalah yang dihadapi, tidak peduli berapa kali mereka mengulang lagi, Jin Hyuk selalu mencari Alice pada akhirnya dengan tanpa keraguan. Muncul notifikasi, Jin Hyuk dan Alice membagi perasaan, ingatan, dan skill berdasarkan level keakraban. Jin Hyuk memperoleh akses sementara dari skill Alice, mengaktifkan Divine Exclusive Skill, Revelations of the World Creation. Alice pun tersadar, kalau sedari awal dia tidak perlu membuktikan dirinya kepada Jin Hyuk. Bagi Jin Hyuk, Alice adalah eksistensi yang paling berharga. Corpse yang melihat itu ketakutan dan melarikan diri.
Jin Hyuk mengaktifkan Harpoon of Vladimir bersama dengan Alice. Rantai itu menghentikan cakram milik Nirasha. Jin Hyuk dan Alice terbang mendekat, dan bersama mengaktifkan skill gabungan membentuk sebuah tombak. Dengan tombak itu, cakram Nirasha dihancurkan. Feriel sampai tidak tahan lagi ingin melihat secara langsung. Seherth pun menahannya sekuat tenaga, mengingatkan kalau Feriel bisa langsung bangkrut. Nirasha memperbesar dirinya dan berkata, tunduklah kepada dirinya. Ia adalah utusan yang dipilih oleh dewa. Dirinya adalah pemeran utama di dunia ini. Jin Hyuk mengatakan, tidak ada gunanya menekan kita dengan alasanmu yang tidak masuk akal. Yang terpenting adalah keputusan yang akan kita buat sekarang. Serangan kombinasi Jin Hyuk dan Alice menembus tubuh Nirasha. Kapal-kapal kembali berjatuhan, dan Jin Hyuk mengkopi skill spiral cakram karena Nirasha sudah kalah. Sembari melayang di udara, Alice berkata, dirinya mengerti mengapa Jin Hyuk tidak dapat menunjukkan cintanya. Ia akan menunggu sampai Jin Hyuk siap. Sampai Jin Hyuk tidak khawatir lagi akan kehilangan dirinya. Ia sangat mencintai Jin Hyuk. Dark Teresa bertanya, apa yang Teresa rasakan? Ia pikir mereka pasangan yang cocok. Sepertinya mereka berdua seperti sudah ditakdirkan. Apakah Teresa tidak cemburu? Teresa menjawab, ia akan melindungi mereka berdua. Itu adalah hal terbaik yang dapat dirinya lakukan. Corpse tak menyangka kalau dia akan bertemu dewa dan vampir tingkat tinggi. Saat Corpse akan pergi untuk bersiap melawan balik, tiba-tiba Wolyong dari belakang mencekik Corpse. Wolyong sangat marah terhadap Corpse yang sudah melecehkan Alice dan menyinggung Jin Hyuk. Wolyong berencana akan membuat Corpse tidur selamanya di bawah air agar Corpse tidak pernah lagi menyinggung Jin Hyuk. Nirasha yang terdampar di tepi pantai tak menyangka akan melihat Arun dan Chandra. Bagi Arun dan Chandra, Nirasha adalah orang terpenting dalam hidup mereka, sejak Nirasha mengambil mereka dari tempat kumuh. Di nafas terakhirnya, Nirasha baru menyadari kalau dia sudah bodoh selama ini. Dia seharusnya tahu betapa berharga mereka bagi dirinya. Nirasha sudah terlalu jauh untuk berputar balik sekarang. Muncul notifikasi. Player Nirasha sudah mati untuk membayar harga menggunakan relik Vimana Fragment. Jin Hyuk mendapatkan notifikasi, Boss Corpse sudah dikalahkan. Walaupun tidak mendapatkan hadiah bos, Jin Hyuk tetap senang menikmati waktunya berduaan dengan Alice. Saat semua orang bersorak akan kemenangan mereka, muncul notifikasi bagi semua player. Event bencana sudah diaktifkan. Tidak ada satupun yang dapat meninggalkan lantai sebelum bencana selesai. Setelah semua player berkumpul, diadakanlah rapat darurat. Melihat ketakutan para player, Alfonso berusaha menenangkan mereka menggunakan nama Holy Knight. Alfonso menjelaskan kalau Teresa yang akan memimpin semuanya, tapi semua player malah bertanya rencana Jin Hyuk ke depannya. Melihat itu, Alfonso tahu kalau bukan Holy Knight yang dipercaya oleh para player. Akhirnya Jin Hyuk muncul bersama Alice dan berkata, bencana itu adalah event untuk memusnahkan lantai. Tidak banyak yang bisa kita lakukan, dan kita harus bekerja sama agar selamat. Kita tidak tahu apa yang harus dipersiapkan. Event itu dirancang untuk membunuh para player. Dirinya sadar kalau tidak banyak informasi yang didapat, tapi ada banyak cara untuk mencari tahu. Yang akan kita lakukan pertama-tama adalah mencari informasi bencana ini dengan secepat mungkin. Di dalam kota bawah air, Atlantis. Teresa kembali bergabung dengan Jin Hyuk dan kawan-kawan. Jin Hyuk meminta Goguma untuk menemani dan menjaga Teresa. Melihat hanya Jin Hyuk dan Alice yang akan menyelam, Teresa memperingatkan kalau mermaid sangat membenci makhluk darat dan akan sulit mendapatkan informasi dari mereka. Jin Hyuk menjelaskan kalau dia akan baik-baik saja, semenjak dia hanya akan mencari informasi saja. Yang lainnya akan mengumpulkan item dan peralatan yang dia perintahkan. Jin Hyuk memperingatkan Alice kalau di bawah air akan tidak nyaman. Tapi Alice tidak peduli selama dia bisa bersama dengan Jin Hyuk. Jin Hyuk mengharuskan Alice memakan fermentasi sirip hiu jika ingin ikut. Alice pun memakannya dengan terpaksa. Saat Alice akan memuntahkannya, Jin Hyuk menahannya dan memperingatkan Alice kalau efeknya tidak akan bekerja jika dimuntahkan. Mereka berdua pun langsung terjun menyelam ke dalam air. Berkat fermentasi sirip hiu, mereka berdua dapat bernafas sementara di dalam air. Tibalah mereka di kota Atlantis. Mengingat para mermaid yang membenci makhluk darat, Jin Hyuk menggunakan mantra taming untuk menjinakkan para monster laut. Attila memohon ampun kepada Hastings atas kegagalannya dalam membunuh Jin Hyuk.
Tapi Hastings tidak ambil pusing, karena sudah cukup baginya menyingkirkan Nirasha yang dapat menggunakan Divine Power. Hastings memperingatkan Attila kalau Jin Hyuk bisa berbahaya karena satu hal, yaitu kreativitas yang dimiliki Jin Hyuk tidak terbatas. Penjaga melaporkan kepada Ratu kalau ada makhluk darat yang sedang mendekati pintu kerajaan. Ratu memerintahkan penjaga untuk mengusir makhluk darat itu. Tapi penjaga memberitahukan kalau ada ratusan monster laut di bawah perintah manusia itu. Jin Hyuk mengatakan, dikabarkan kalau makhluk laut tidak akan menurut kepada orang jahat. Maaf, dirinya sedang terburu-buru. Bisakah kalian mengantarkan dirinya ke ruang harta kalian? Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman. Supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.